Belum lama ini, pemerintah Indonesia sibuk menangkal kabar yang menyatakan sekolah akan dibuka serentak pada 13 Juli 2020. Faktanya, 13 Juli adalah tanggal dimulainya tahun ajaran baru. Tapi, model pembelajarannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Penegasan itu mencuat tak lama setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan kematian anak yang positif corona di Indonesia termasuk tertinggi di antara negara-negara lain. Mengutip saran berbagai pihak, kegiatan belajar dengan tatap muka memang berbahaya di masa pandemi. Di sisi lain, perbincangan mengenai dampak COVID-19 pada anak tergolong minim, karena fokus masih tertuju pada orang dewasa dan usia lanjut. Padahal, di masa kelonggaran new normal, COVID-19 tidak hanya mengancam nyawa anak, tapi juga masa depannya. Mengapa demikian? Sepanjang Juni saja, terdapat seratusan lebih anak yang positif corona di Bengkulu, Surabaya, hingga Bali. Rata-rata, mereka tertular anggota keluarga yang serumah, termasuk yang orang tuanya lalai menjalankan protokol kesehatan usai pulang kerja. Salah satu lembaga yang melacak kasus anak yang terpapar corona adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Pada 18 Mei, mereka merilis data yang menyebut ada 14 anak usia 0-17 tahun yang meninggal dari 584 pasien anak positif COVID-19. Sementara itu, dari 3.324 anak berstatus pasien dalam perawatan atau PDP, 129 diantaranya meninggal sebelum dites swab atau hasil tesnya keluar. 4 hari berselang, data bertajuk Laporan COVID-19 Pasien Anak yang berasal dari Dirjen Pelayanan Kesehatan tersebar di kalangan dokter anak lewat WhatsApp dan Facebook. Isinya menyebut ada 19.196 anak di bawah 18 tahun yang terpapar COVID-19 dan 452 diantaranya meninggal dunia. Angka dari Kemenkes terhitung lebih sedikit ketimbang yang disampaikan Ketua IDAI, Dr. Aman Pulungan, dalam agenda pemaparan di Komisi 10 DPR RI pada Kamis 25 Juni 2020. Menurutnya, total pasien anak yang meninggal karena corona per Juni 2020, baik langsung maupun tidak, bisa mencapai 200-an. Pertanyaannya, mengapa situasi seperti ini kurang mendapat perhatian? Susiana Afandi adalah Komisioner Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat KPAI. Menurutnya, pemerintah lengah menangani kasus corona pada anak secara serius, karena terfokus pada kelompok rentan usia lansia. Anak dinilai tidak jadi prioritas karena selama ini deteksi hanya dilakukan setelah ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Lebih lanjut lagi, banyak keluarga yang menyepelekan protokol kesehatan bagi anak-anaknya. Sebagai gambaran, ada kasus bayi berusia 50 hari asal Cirebon yang dinyatakan positif corona setelah dibawa orang tuanya menghadiri hajatan. Bayi itu kemudian meninggal dunia. Atau di Bengkulu, di mana 6 anak positif tertular corona dari orang tuanya yang pulang kerja tapi diduga abai menjalankan protokol kesehatan. Orang-orang seakan lupa, sejak awal pandemi, COVID-19 riskan menyerang orang dari berbagai usia. Untuk kasus yang menyerang anak, para ahli menyebutkan ancamannya tidak hanya menyasar nyawa, tapi juga masa depannya. Mengutip Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018, terdapat 31,8 juta anak SD sampai SLTA yang tinggal di provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Riset UNICEF menerangkan terdapat dampak sekunder pandemi, yakni krisis pemenuhan hak anak yang efeknya bisa melekat seumur hidup. Contohnya, jika masa karantina membuat orang tua kehilangan mata pencahariannya, maka anak akan terkena dampak sistemik, seperti kehilangan akses atas pendidikan hingga makanan layak. Anak-anak adalah korban tak terlihat, kata UNICEF. Oleh sebab itu, Organisasi Buruh Dunia atau ILO juga mengungkap potensi melemahnya penegakan UU Perlindungan Anak di berbagai negara. Mengapa? Sebab pengangguran yang dialami orang tua bisa memaksa anaknya untuk bekerja. Di masa pandemi, anak keluarga miskin selalu jadi kelompok paling rentan. Kembali merujuk data Susenas, 1 dari 10 anak Indonesia tinggal di rumah kontrakan dan atau wilayah kumuh. 1 dari 3 anak Indonesia juga tidak dapat mengakses fasilitas mandi,
cuci, kakus secara memadai. Belum lama ini, Save the Children juga melaksanakan jajak pendapat. Hasilnya, 72% respondennya mengaku mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Mereka lebih beruntung ketimbang 32% yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Contoh ketimbangan lain adalah kasus 14 anak yang positif COVID-19 yang tinggal di panti sosial Jakarta dan Kalimantan Selatan. Kasus itu jadi sorotan Susianah dari KPAI. Sejauh pantauannya, ada banyak keluarga yang tidak mampu membayar swab test untuk anak-anak mereka. Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah agar melakukan deteksi dini corona pada anak-anak terlantar yang termasuk di dalamnya anak jalanan, anak yang bekerja di sektor informal, anak penyandang disabilitas, dan anak yang tinggal di panti sosial. Tidak hanya KPAI, berbagai pihak kembali mengingatkan pemerintah untuk menjamin keamanan dan masa depan anak-anak Indonesia. Sampai saat ini, kematian mereka hanya sekitar 1,7% dari total 2.900-an kematian nasional karena COVID-19 yang tampaknya terus bertambah. Tapi, itu semua bukan hanya statistik belaka. Setiap nyawa berharga, setiap warga negara berhak atas keselamatan jiwanya.